Aku jelek golek. Naik sini ya. Coba balik kedap ya. Kalau tasnya ini dari 2020. Mbak, contoh menu di foto. Gemil sama balita. Gandengannya Mbak, jusnya Mbak. Ibu hamil menu ibu hamil 1, terus balita 1. Pun jenengan bawa sini aja, ben gitu. Dibuka aja Mbak. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini merupakan program mencerdaskan anak-anak kita mulai dari di kandungan sampai dengan nanti anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan sehat dan cerdas. Dan hari ini merupakan periode yang ketiga, nanti akan sampai ke periode yang ke-9. Harapannya dengan adanya fasilitas dari kota, baik dalam bentuk sembako, pembelian voucher, makanan yang bergizi, bisa meningkatkan daripada kesehatan, kecerdasan daripada anak-anak generasi menurut kita yang akan ngisi pembangunan di negara kita. Kami mempunyai suatu keyakinan setiap saat nanti akan muncul pimpinan-pimpinan nasional, tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Manis Rejo. Mungkin pada saat ini saya dengan Pak Pur, kalau besok sudah tua, ternyata Pak Marsono yang jadi menteri, yang jadi presiden atau gubernur atau bupati, ternyata dulu yang kita timbang di Joglo Sasono Agung. Harapannya adalah seperti itu. Namun demikian Bapak dan Ibu, kesehatan dan kecerdasan itu tidak tergantung pada pemerintah saja, tapi juga ditentukan oleh orang tua. Bagaimana caranya anak-anak ini dalam hal makanan bergizi juga harus diatur, juga harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai nanti
anak-anak nggak mau makan, dibiarkan aja. Akhirnya apa? Beratnya badan turun, gizinya juga turun, sehingga perkembangan anak-anak itu adalah menjadi hambatan dalam hal untuk anak yang cerdas dan anak yang sehat. Jadi peranan daripada orang tua ini adalah juga sangat menentukan, sehingga antara pemerintah dan masyarakat bersinergi menjadi satu. Pemerintah berperan memberi fasilitas makanan-makanan bergizi, dan orang tua harus memperhatikan daripada anak-anaknya, sehingga tujuan orang tua, tujuan pemerintah, tujuan masyarakat bisa tercapai secara optimal. Oleh karena itu kami harapkan sekali lagi perhatian dari orang tua ini adalah sangat menentukan perkembangan daripada anak. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan ada uraian pembinaan yang profesional dari Dinas Kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada lebihnya, semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya, kami memang kita yang serba salah, perlu dimaafkan. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua anak lebih sehat dasar. Yes. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Warung Stop Stunting di minggu ketiga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Sebelumnya saya perkenalkan dulu mbak-mbak, ibu-ibu dan adik-adik. Saya Anggraini dari Puskesmas Banjarrejo. Di Banjarrejo saya bertugas sebagai promosi kesehatan atau tenaga penyuluh kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga. Sebelum saya mulai, bagaimana kabarnya ibu-ibu dan mbak-mbak di sini, sehat? Kemudian untuk balitanya juga sehat ibu-ibu? Mungkin ada yang sakit kemarin di minggu ke-1, ke-2? Nggak ada ya. Terus kelihatannya gimana Bu? Ada peningkatan berat badan? Ada ya. Ada yang menurun mungkin berat badannya? Ada yang turun? Belum ada ya. Kalau yang ibu-ibu hamil tadi sudah dilakukan pengukuran tinggi fundus ya di Pustu Manis Rejo. Mungkin ada yang belum ke Pustu Bu? Nggak ada ya, sudah semua ya. Baik, di acara Warung Stop Stunting di minggu ketiga ini ibu-ibu, kemarin sudah ada pendampingan dari kader dan tadi juga sudah ada pengukuran tinggi badan, berat badan. Harapannya jadi dengan adanya kegiatan Warung Stop Stunting ini, dengan adanya pemberian makanan tambahan, balita maupun ibu hamil ini bisa mendapatkan gizi yang cukup untuk perkembangan baik janin maupun perkembangan balita seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan info tentang hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Kenapa saya memberikan informasi kesehatan ini? Karena stunting itu kaitannya itu tidak hanya dengan kecukupan gizi saja, ibu dan mbak-mbak, tetapi juga dengan kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Nah, karena jika kalau lingkungannya itu kotor atau tidak sehat, itu bisa mempengaruhi kesehatan balitanya juga maupun kesehatan ibu hamil. Lebih mudah terserang sakit. Kemudian penularan penyakitnya itu juga bisa lebih cepat jika lingkungan itu kotor. Nah, ini ada 10 indikator ibu-ibu tentang PHBS. Indikator yang pertama yaitu lakukan persalinan di fasilitas kesehatan.
Nah, ini berlaku untuk ibu hamil ya. Nah, ibu hamil di sini sudah ini ya Bu ya, pasti sudah periksa semua ya. Tidak ada yang belum periksa ya Bu ya. Sudah. Nah, nanti waktu ini Bu-ibu kan masih proses kehamilan kan pasti mempunyai rencana ya Bu nanti untuk persalinannya di mana. Nah, diharapkannya semua ibu hamil itu bersalin atau melahirkan di fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Itu jadi jangan ini ya Bu, kalau sudah merasa mendekati HPL kemudian sudah ada tanda-tanda seperti keluar flek kemudian kontraksi, nah itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Untuk indikator yang kedua yaitu memberi ASI eksklusif. Nah, mungkin ibu-ibu balita di sini kemarin ada yang ASI eksklusif memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan? Ada? Ada. Nah, karena pemberian ASI eksklusif ini, jadi dalam ASI ini kan juga banyak kekebalan dari ibu yang ditularkan nanti ke anak ya. Jadi memang dari WHO, dari Organisasi Kesehatan di Dunia itu memang merekomendasikan ASI saja, pemberian ASI saja untuk bayi sampai usia 6 bulan. Dan tidak disarankan untuk pemberian makanan tambahan sebelum usia 6 bulan. Karena pada saat bayi ini kan organ pencernaannya kan masih dalam proses penyesuaian ya Ibu-ibu. Jadi nanti baik ibu hamil di sini nanti mungkin bisa direncanakan bagaimana nanti bisa mendukung ASI eksklusif, pemberian ASI saja sampai usia 6 bulan, nanti dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping tambahan. Jadi jangan diberikan MPASI sebelum usia 6 bulan ya ibu-ibu ya. Untuk ASI-nya juga diharapkan secara eksklusif ASI saja selama sampai usia bayinya berusia 6 bulan. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu menimbang di posyandu secara rutin setiap bulan. Nah, ini ibu-ibu balita di sini datang ke posyandu setiap bulan, Bu? Datang ya. Nah, kegiatan posyandu ini sangat penting ibu-ibu untuk memantau pertumbuhan anak. Jadi memantau pertumbuhan berat badannya, kemudian tinggi badannya. Nah, nanti dari pengukuran tersebut ada buku KIA ya Bu ya. Buku KIA itu nanti dipakai sampai balita usia 5 tahun. Jadi buku KIA yang mungkin ibu hamil sekarang bawa ya Bu ya, itu nanti setelah melahirkan itu tetap dipakai Bu sampai putranya nanti usianya 5 tahun. Nah, nanti bisa dilihat perkembangan dan pertumbuhannya balitanya di situ, infonya sangat lengkap, monggo dibaca-baca. Nah, untuk yang ibu balita juga jangan lupa menimbang secara rutin ya Bu di posyandu. Kemudian untuk indikator yang keempat yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Selain dianjurkan makan makanan yang bergizi dan seimbang, juga anjurannya itu untuk makan sayur dan buah setiap hari Bu. Jadi porsinya untuk nasi kan misalkan di piring gitu ya Bu ya, nasi 1/4, kemudian sayurnya sama lauknya itu yang 30% dan diusahakan ada buahnya. Karena nutrisi sama vitamin-vitamin yang terdapat dalam buah dan sayur ini tidak terdapat pada lauk dan nasi, sehingga sangat bagus untuk mungkin perkembangan janin, kemudian perkembangan balita ini. Sebenarnya tidak hanya untuk ibu hamil dan balita saja ibu-ibu, makan sayur dan buah itu untuk semua umur. Jadi baik yang balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia ini harus makan sayur dan buah setiap hari. Baik, untuk indikator selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik ini sangat perlu juga untuk
meningkatkan kebugaran ya Bu ya. Jadi otot-otot, kemudian syaraf-syarafnya itu menjadi rileks, kemudian jadi peredaran darahnya lancar juga. Dan aktivitas fisik ini disarankan 3 sampai 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Aktivitasnya masing-masing ya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Misal ibu hamil, karena ibu hamil apakah boleh lari? Tentu tidak ya. Mungkin aktivitas fisiknya bisa dengan senam hamil ya Bu ya. Kan kemarin di Pustu Manis Rejo ada senam hamil, ada yang mengikuti ibu-ibu, mbak-mbak ada mengikuti senam hamil ya. Nah ini senam hamil ini bisa dipraktekkan di rumah itu 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu. Kalau di buku panduan di KIA-nya ada buku panduan senam ibu hamil, bisa dipraktekkan. Nah kemudian untuk balita, kalau saya rasa balita memang aktivitasnya sudah banyak ya Bu ya. Sudah lari-lari, kemudian bermain, pokoknya geremet aja kalau balita itu. Jadi yang penting kalau balita itu aktivitasnya banyak tapi diimbangi dengan istirahat, kemudian makannya juga cukup dan bergizi. Ya, baik, untuk selanjutnya indikator yang keenam yaitu menggunakan air bersih. Nah, menggunakan air bersih di sini untuk biasanya menggunakan airnya itu sumbernya dari mana Bu? Galon. Ya, galonnya untuk minum apa untuk mandi Bu? Mandi dan dong. Iya. Kalau menggunakan air bersih di sini kan bisa untuk mandi, mencuci pakaian, itu menggunakan air bersih. Nah, di sini biasanya ibu-ibu menggunakan PDAM ya Bu ya. Iya, jadi itu sudah termasuk penggunaan sumber air bersih, tetapi nanti mungkin dalam perawatannya ya Bu ya, maksudnya mungkin ada yang disimpan di dalam bak, kemudian atau kualitas PDAM-nya itu juga harus diperhatikan ya Bu. Pokoknya jangan sampai air bersih yang kita pakai itu kerasa Bu dan berwarna. Nah itu harus diwaspadai. Kalau air yang kita gunakan itu sudah ada rasanya, sudah berwarna, nah harus diwaspadai. Nah untuk indikator yang ketujuh yaitu mencuci tangan dengan Monggo didulangke balitane.